Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan kali ini, teman-teman. Jika selama ini kita terlalu fokus kepada bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang melimpah dari usaha peternakan entok yang kita kelola, kemudian bagaimana cara supaya kita terhindar dari kerugian dari usaha peternakan entok kita, dan tutorial-tutorial ya tentang bagaimana cara membuat entok cepat besar atau cara perawatan anak entok, serta bagaimana cara membuat entok cepat bertelur. Nah, kali ini teman-teman dan sahabat semua, kita akan membahas tentang tingkat kesulitannya dalam peternak entok. Terutama adalah ketika kita peternak entok dengan populasi yang lebih dari 10 ekor indukan, teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi kita tidak boleh peternak entok itu hanya fokus kepada bagaimana cara mendapatkan keuntungannya semata, tetapi kita juga wajib memikirkan tingkat kesulitan atau rintangan yang harus kita hadapi ketika kita peternak entok dengan sistem pembibitan dengan populasi yang sudah banyak. Nah, tentu saja akan ada kesulitan yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi di dalam menjalankan usaha peternakan entok. Baik, akan saya jelaskan tentang beberapa kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita peternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan dengan populasi yang sudah banyak. Nah, salah satu kesulitan yang akan kita hadapi teman-teman ketika kita sudah memiliki populasi yang semakin banyak di kandang entok kita, ya, diantaranya adalah dari segi perawatan. Ya, kita akan dihadapkan dengan banyaknya pekerjaan ketika populasi kita sudah banyak, ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak semua indukan entok itu menetas di hari yang sama, atau tidak semua indukan entok ini menetas dengan serentak ya, atau di waktu yang sama. Nah, jadi otomatis karena menetasnya itu tidak bisa sama atau tidak bisa serentak ya, maka yang akan kita hadapi ya kita akan selalu merawat anak entok yang berbeda usia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang usianya baru 2 hari ya, kemudian ada yang sudah 16 hari, dan juga ada yang masih bertelur, ada yang masih mengeram ya. Sehingga kita akan selalu dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, yaitu merawat anak entok atau DOD entok yang usianya tidak sama. Yang aturan kalau bisa menetas dengan serentak, otomatis kan kita dari segi pekerjaan kita tidak terlalu ribet. Nah, yang membuat ribet adalah proses penetasan indukan entok yang tidak bisa sama. Yang membuat ribet itu ya karena kita harus merawat anak entok yang usianya tidak sama ya. Ada yang 2 hari seperti ini, kemudian ada yang 16 hari ya. Yang tentu saja dari cara merawatnya juga pasti akan berbeda antara anak entok usia 2 hari dengan anak entok yang usianya sudah 16 hari. Terutama adalah di bagian pakan. Jadi anak entok usia 2 hari itu berbeda dengan anak entok yang usianya sudah 16 hari ya. Nah, otomatis kan di sini ada perbedaan ya. Dengan adanya perbedaan cara perawatan ya, otomatis akan menambah pekerjaan kita yang seharusnya misalnya nih ya, anak-anak entok ini misalnya usianya sama, jadi kita enak ya. Jadi cara ngasih makannya pun sama, cara perawatannya sama ya, nanti panennya juga akan sama. Nah, yang membuat kita merasa kesulitan kan karena perbedaan usia itu tadi ya. Nah, di sini baru menetas, dan kemudian di sini 2 hari baru menetas, yang sini sudah ada yang 16 hari. Jadi setiap hari kita melakukan perawatan-perawatan yang berbeda dengan perbedaan usia entok itu sendiri. Ya teman-teman. Nah, saran dari saya teman-teman, supaya kita tidak terlalu sulit ya, supaya kita tidak terlalu ribet di dalam beternak entok itu, ya kita harus pasang target terlebih dahulu. Kita akan pasang target, kita akan tentukan target kita untuk populasi di kandang entok kita, indukannya itu berapa. Misalnya 50 ekor ya. Maka ketika kita sudah mencapai target 50 ekor indukan di kandang entok kita akan stop. Kita nggak usah menambah populasi lagi, atau bahkan kita akan lebih besar lagi, kita pasang target 100 ekor misalnya. Jadi teman-teman menghendaki 100 ekor indukan yang harus dipelihara oleh teman-teman misalnya di kandang entok teman-teman. Nah,
maka ketika sudah mencapai target 100 ekor, kita wajib menyetopnya, jangan ditambah lagi populasinya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika mereka sudah berhasil memproduksi DOD atau sudah bisa menetaskan anak-anak entok, maka hasilnya sudah bisa langsung kita jual. Ya, jadi begitu menetas kita jual, begitu menetas kita jual. Jadi nggak usah menunggu kumpul terlebih dahulu dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, itu seandainya sudah mencapai target untuk populasinya, ya teman-teman. Kemudian mengenai apakah ada yang menampung, misalnya adakah yang menampung ketika misalnya nih cuma ada hasil dari 5 indukan. Ya, kalau menurut saya sangat ada sekali teman-teman. Yang penting kita mau bergerak atau tidak. Bahkan cara-cara memasarkan anak entok ya, dari DOD sampai ke pembesaran di video saya sudah ada. Silahkan teman-teman diklik ya, klik saja channel ini, pasti sudah ada ya, supaya nanti teman-teman tahu bagaimana cara memasarkan anak entok atau DOD entok yang baru menetas. Itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman harus menjual hasil dari DOD yang sudah diproduksi oleh indukan-indukan entok ini ya. Jangan kemudian kita rawat lagi ya, kalau memang kita mau beternak entok dengan sistem pembibitan. Tetapi akan berbeda halnya ketika teman-teman menghendaki ada 2 sistem yang akan teman-teman lakukan atau yang akan teman-teman jalani di satu kandang ya, satu peternakan ya. Ada pembesaran dan pembibitan ya. Tentu saja hasil DOD itu ya akan kita sortir, yang pejantan akan kita pisah untuk kita besarkan, dan yang betina bisa langsung kita jual ya. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada pembibitan ya, saran dari saya ketika teman-teman sudah bisa mencapai target dari target yang sudah ditentukan, maka hasilnya bisa langsung dijual ya. Berapapun hasil tetasan yang ada, silahkan langsung dijual, pasti akan lebih enak, tidak akan ribet kita. Pokoknya menetas jual, menetas jual, berapapun yang ada ya. Nggak usah menunggu menetas semua, nanti ribet. Toh kita yang nomor 49 belum menetas kita tunggu ya, sementara kita menunggu tuh tetap memerlukan pelet atau memerlukan biaya ya. Nah, kita rugi ya. Lebih bagus kita ya pakai sistem cepat saja, begitu netas jual, netas jual. Itu caranya teman-teman. Jadi itu bisa mengurangi tingkat kesulitan yang kita hadapi dalam beternak entok. Sistem pembibitan yang mana modalnya kita bibitnya adalah bibit dari perbedaan usia. Nah, kira-kira itu teman-teman poinnya. Jadi misalnya teman-teman belum paham juga tentang pemasarannya ya, silahkan diklik di channel ini. Insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkan jalan keluar. Baik teman-teman dan sahabat semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.